Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak berelemen tanah ya, atau earth sign Capricorn, Taurus, Virgo untuk periode Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku tujukan untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi belum tentu resonate buat semua earth sign ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin aja semua pesan yang aku sampaikan resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk angel terapi healing ya. Mungkin healing ini bisa kamu lakukan atau kamu praktekkan ya untuk terapi healingnya di bulan Februari. Oke, base chakra. Choose only positive thought to describe your home, career, and finances, as your words determine your outcome. Jadi ini untuk menarik energi positif yang datang di kehidupan kamu, serta mengurangi drama kehidupan, bisa juga mengurangi masalah ya jika kamu lakukan ini. Nah, base chakra ini cakra dasar ya, yang artinya ini bisa menentukan ke segala hal. Pilihlah hanya kata-kata yang positif dan juga pikirkan hal-hal positif. Berikan kepada lawan bicaramu pemikiran yang positif terkait bagaimana kamu mendeskripsikan atau menjelaskan, menceritakan tentang rumah kamu, karir kamu, atau kondisi finansial ya. Ibaratnya gini, kita tuh nggak mungkin kan membongkar aib sendiri ke semua orang gitu ya, kecuali konsepnya kamu memang berkonsultasi atau curhat ke seseorang gitu. Nah ini kan secara general ke semua orang ya. Maka kalau misalkan ada yang bertanya tentang karir kamu, rumah kamu, pekerjaan kamu, bukan berarti bohong ya, tapi ceritakan hal-hal yang baik gitu. Beda kan kalau misalkan bohong, oh aku punya ini padahal enggak, tapi ceritakan hal yang baik. Oh di rumah baik-baik aja, nyaman, semua sehat. Nah terus pekerjaan gimana? Oh pekerjaan aman, nggak ada masalah, aku happy, aku enjoy, keuangan alhamdulillah, rezeki ada aja ya. Intinya sih deskripsikan hal-hal yang baik ya, bukan berarti bohong, tapi kita berbicara baik itu untuk menarik energi positif gitu ya, supaya itu menjadi nyata gitu. Kalian pasti juga sering mendengar bahwa ucapan adalah doa ya, dan ya kita nggak mungkin lah mesti mengumbar masalah, mengumbar aib ke semua orang, ke sosmed apalagi ya. Kalau ke sosmed malah orang nggak kenal jadi tahu gitu loh ya. Jadi itu, jadi menjelaskan siapa kamu, termasuk rumah kamu bagaimana, kondisi rumah bagaimana, pekerjaan, bisnis kamu atau keuangan ya. Bukan berbohong ya, tapi dengan bahasa yang baik, menjelaskan hal-hal baik ya. Ini jadi apa ya, istilahnya orang menilai kamu tuh juga jadi lebih respect gitu loh ya. Oke, ini untuk terapi healingnya. Next kita lanjut untuk wisdom message ya, atau pesan bijaknya. Oke, yang pertama surrender.
I can release my need to control. Jadi berserah ya. Lepaskan hal-hal yang biasanya kamu kontrol tapi malah bikin kamu lelah. Ya. Jadi kayak gini nih nasihatnya. Kita itu punya keterbatasan ya, punya limit baik buat mikir, buat bergerak, energi kita gitu ya. Jadi hal-hal yang kamu nggak perlu terlalu kontrol udah lepasin aja. Misal nih pasangan, kamu kontrol terus dia setiap mau keluar rumah sampai belum pulang ke rumah kamu kontrol terus dia. Nanti kalau misalkan balas chat lama udah kamu oleng overthinking. Apalagi kalau telepon nggak diangkat, apalagi mati, udah overthinking. Kamu sampai mengontrolnya itu tanya ke teman-temannya, telepon ke kantor, ya tanya, bahkan nyamperin mungkin. Nah itu ya, hal-hal yang nggak perlu dikontrol sebaiknya lepaskan aja. Nanti kamu lelah, itu ya. Sama halnya mungkin terkadang tanpa kita sadari pengen tahu kehidupan orang lain ya, sampai kita stalkingin segala macam sampai menyelam sampai dalam. Setelah tahu semua kita malah capek sendiri ya. Manusiawi kalau kita itu terkadang ada rasa iri gitu ya, manusiawi gitu. Makanya lebih baik nggak usahlah mengontrol hal-hal yang tidak diperlukan karena energi kamu akan terkuras habis ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ya malah nggak fokus sama diri sendiri karena sibuk mengontrol orang lain, hal-hal yang nggak perlu kita kontrol ya. Regret, I know that I cannot change the past. Nah, ada nasihat lagi tentang penyesalan ya, dimana kita tahu bahwa masa lalu tuh nggak bisa dirubah. Jadi kalau yang udah terjadi ya udah, makin diingat makin nggak bisa move on. Biasanya kita makin nyesel, malah meratapi. Jadinya nggak fokus lagi dengan masa sekarang atau masa depan. Jadi yang udah terjadi udah lewat, ya sudah ya. Mau nggak mau, karena memang nggak ada yang bisa dirubah. Walaupun kadang kita berandai-andai seandainya ya masa lalu bisa kembali ke masa lalu, seandainya malah puyeng. Jadi mendingan fokus aja sama yang sekarang, here and now. Oke. Yes. Oke, Dope. I release the need to know all the answer. Lepaskan hal-hal yang terlalu ingin kamu kepo. Nah, ini kayaknya sinkron dengan surrender ini tadi. Jadi gini, ketika kita ingin mengetahui sesuatu hal, ya, kita cari tahu jawabannya ya. Itu kita malah capek sendiri. Jadi lepaskan aja. Kalau sudah memang semesta pengen kamu mengetahui, bahkan dengan jalan yang tidak terduga, kamu yang hanya diam-diam dikasih jawaban, dikasih petunjuk gitu ya. Jadi kalau kamu merasa sedang mencari tahu tentang sesuatu hal, sedang ngepoin seseorang, atau lagi jadi spy mata-mata mencari tahu apa pasangan kamu lagi selingkuh atau gimana, percayalah, yang ada kamu malah capek ya. Minta ini aja, berdoa minta diberikan petunjuk dan tetaplah fokus dengan dirimu sendiri. Nantilah ada aja jalannya. Semakin kamu cari tahu, semakin nggak ketemu, udah overthinking sampai nggak doyan makan, begadang sampai malam cari tahu sosmed segala macem ya. Itu contoh di kehidupan nyata, banyak terjadi, seringkali terjadi. Oke, kita lanjutin untuk pesan semestanya. Pesan spiritual ya, pesan spiritual untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Februari. Oke, yang pertama, Keepers of the Earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you. Jadi penjaga leluhur suci, spirit guide ya, turun ke bumi untuk menjaga kamu. Jadi jangan merasa sendiri,
karena leluhurmu, bahkan leluhur suci ya, berdiri di samping kamu untuk menjagamu. Oke, kita lanjut ya. Dance with life. Do something to change your energy. Lakukan sesuatu untuk mengganti energimu. Ya, dance with life, gambarannya menari gitu ya. Jadi lakukan sesuatu agar kamu happy, agar kamu bahagia. Nah, contohnya, ngerasa boring banget nih ya, jenuh, masalah banyak, nggak ada jalan keluar, stuck. Kalau kamu diem, ya stuck aja gitu. Nah, memang sih terkadang ada sebuah permasalahan itu yang ya udah kita berserah aja gitu. Tapi do something ini lebih ke kamu cari kebahagiaan sendiri gitu loh. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Jadi kalaupun suatu masalah itu belum ada jalan keluarnya, kamu ratapi terus, juga tetap nggak ada jalan keluarnya. Jadi daripada meratapi sambil menunggu semesta bekerja ya, kamu relax, refreshing, lakukan sesuatu hal yang bisa bikin happy gitu ya, seperti kamu lakukan aktivitas hobi ya, mungkin kamu punya hobi apa gitu, atau kamu menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Mungkin kamu memasak, atau pergi ke gym, atau kamu ikut yoga, bisa juga mungkin kamu coba untuk challenge dirimu solo travel gitu ya, atau ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi ya. Pokoknya lakukan sesuatu sehingga di situ kamu happy, wawasanmu bertambah, pengetahuanmu bertambah, dan kamu juga akan punya banyak temen karena bertemu orang-orang baru gitu. Oke. Selanjutnya, inner temple devotion. Tune in to the portal of your heart. Beberapa dari earth sign, kalian mempunyai gift atau diberikan gift ya, bisa memprediksi ya, meramal, merasakan energi, mempunyai firasat atas apa yang akan terjadi. Nah, selalu kamu tune in dengan portal hatimu. Jadi maksudnya itu, namanya firasat, petunjuk itu terkadang datangnya itu kan dari suara hati, dari intuisi, feeling apa yang kamu rasakan, firasat, insting. Nah, untuk lebih mengasah itu semua, kamu harus tune in ke hatimu ya, benar-benar perhatikan, berdialog dengan diri sendiri, dengarkan suara hatimu karena kamu punya gift ya untuk itu, dan ya gunakan untuk kebaikan ya. Kemampuan kamu meramal, kamu bisa memprediksi, kamu bisa menerawang, atau firasat kamu tuh selalu benar, bahkan mungkin setiap kali ada petunjuk kamu mimpi gitu pasti kejadian beneran. Nah itu ya semuanya adalah gift ya, sesuatu yang memang spesial. Semua orang punya gift ya, cuman kemampuan yang berbeda-beda. Nah disitu gunakan untuk kebaikan. Oke. Next ya, kita lanjut untuk pesan semestanya. Apa yang boleh dilakukan atau yang mesti diwaspadai? Oke, Four of Pentacle. Kamu harus mulai rajin menabung. Sisihkan penghasilan kamu berapapun ya. Terkadang apa yang mau ditabung Kak, penghasilan aja pas-pasan gitu. Tetap sisihkan meskipun sedikit ya. Ibaratnya penghasilan kita cuma 500.000 pun ya, bisa sisihkan ya, mau 20.000, 30.000 gitu. Intinya harus menyimpan. Karena kita nggak pernah tahu ya ke depan itu bagaimana.
sekalipun mungkin kita punya pasangan yang kaya, yang menafkahi dengan sangat cukup bahkan berlebihan, atau kita mempunyai orang tua yang kaya, semua harta itu ada, hanya titipan ya. Kalau kita dari diri sendiri nggak mandiri, kita nggak punya simpanan sendiri, suatu saat kita akan menyesal ya, karena dari pemberian itu belum tentu awet gitu loh. Beda kalau kita itu bisa bekerja sendiri atau menyimpan sendiri ya. Hari gini tuh sebenarnya apalagi teknologi digital ya, sekarang internet itu mudah, terus kecepatannya juga sangat bagus, wifi ada di mana-mana. Nah ini gunakan, manfaatkan gitu loh. Jadi menghasilkan ini nggak cuman kita harus kerja di company, kita harus ngantor dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, nggak harus ya. Ini sudah aku alami sendiri selama 25 tahun aku kerja di kantor, ikut company, tapi akhirnya aku sendiri pun bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa ya, bisa dari YouTube, dari platform yang lain, dan yang banyak macam, banyak ide sebenarnya ya. Kamu pekerjaan itu mungkin open all shop gitu. Jadi intinya harus menghasilkan lah ya, nggak harus bekerja di kantor untuk persiapan diri sendiri. Apalagi kalau kita udah punya anak ya, walaupun mungkin beberapa ada yang beruntung karena ada pendamping, ada pasangan. Beberapa ada yang aku rasa bukan tidak beruntung atau kurang beruntung ya, hanya bernasib berbeda, mungkin single parent ya, single mom gitu ya. Mesti kreatif untuk bisa menghasilkan dan punya simpanan atau tabungan. Kita tuh nggak pernah tahu ya kedepannya bakalan ada kebutuhan apa gitu ya. Oke. Kemudian di Emperor, pegang prinsip kamu. Jadi idealismemu selama itu positif ya. Kita tuh pasti punya prinsip hidup, idealisme, terus bagaimana kita memilih jalan hidup ya. Satu contoh memilih jalan spiritual. Nah itu orang lain nggak bisa paksa ya. Kita harus percaya diri, kita harus strong untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip kita. Hal kecil aja ya di tempat kerja, yang namanya manipulasi, apalagi yang berhubungan dengan cuan, itu bisa gitu ya, bisa banget. Nah tapi kalau kamu bisa pegang prinsip kamu untuk selalu jujur, mentaati peraturan, kamu nggak mau punya masalah ya, meskipun dirayu seperti apapun, kamu pasti nggak akan bergeming. Beda kalau kamu nggak bisa pegang prinsipmu, pasti akan gampang dirayu. Dan ya selesai nanti kalau seandainya ketahuan. Nah itu contoh kecil aja ya, yang lainnya banyaklah di kehidupan nyata ya. Oke, selanjutnya Five of Wands. Hindari keributan, hindari perdebatan, hindari argumen ya. Karena efeknya apa? Ketika kita emosi, lisan ini yang sulit untuk direm. Nah nanti jadi jangka panjang gitu. Belum lagi malu ya kan, ribut-ribut berantem gitu kan, malu, drama, terus jadi nambah musuh. Nah ini Five of Wands. Intinya hindari perdebatan, hindari pertengkaran, hindari keributan. Oke, kita lihat lagi ya. The Chariot. Lakukan perjalanan. Nah ini tadi udah aku bilang di pesan do something itu tadi ya. Lakukan perjalanan ya, disarankan untuk traveling, karena dari perjalanan itu kita nggak pernah tahu loh, di tengah jalan dapat rezeki, di tempat yang kita tuju ketemu jodoh, terus ada kesempatan untuk bisnis baru ya, ketemu orang yang ngasih peluang pekerjaan. Nah ini ya, lakukan perjalanan.
Oke. Kemudian apa nih? Nine of Swords. Jangan terlalu overthinking. Nah, ini tadi kaitannya sama surrender, sama untuk nggak apa ya, berambisi mencari tahu sesuatu hal. Di sini hasilnya apa? Overthinking, stres sendiri, malah sampai nggak bisa tidur. Jadi lebih pasrah, ikhlaskan apa yang terjadi. Dan kalau kamu mungkin merasa bingung, ini kenapa, nggak usah dipikir, tetap fokus aja dengan dirimu sendiri, aktivitas kamu, pekerjaan, kegiatan. Jangan overthinking. Ada nanti jawabannya kalau memang sudah waktunya, ya. Oke, next untuk pesan malaikat atau angel message untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Februari. Oke, yang pertama transformation. Malaikat memberikan pesan kepada kalian untuk melakukan perubahan, ya, atau kalian mengalami fase perubahan. Transformasi ini sama dengan spiritual awakening, ya, kebangkitan spiritual, dimana banyak hal yang berubah di kehidupan kalian, berasa kayak diobrak-abrik nih sama semesta, ya, bener-bener diuji, ya, kalau bahasa Jawa gue sampai gulung koming wis pokoknya. Kalau kamu mengalami itu, ya, artinya kamu mesti bisa berubah, ya. Contoh nih, kamu mengalami kebangkrutan, amit-amit ya, ini contoh, atau pasanganmu berselingkuh, bahkan sampai menikah lagi. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari proses kebangkitan spiritual, supaya kamu tersadar bahwa mencintai diri sendiri dan mencintai Sang Pencipta itu lebih penting daripada mencintai orang lain. Nah, dari proses kebangkitan spiritual ini nanti akan banyak hal-hal kamu sadari. Oh, ternyata cara hidupku selama ini yang seperti ini salah. Oh, ternyata aku terlalu mencintai pasanganku, terlalu bucin, ini salah. Oh, ternyata aku terlalu memuja harta, itu salah. Ya, dalam sekejap Tuhan ambil semuanya. Nah, itu ya, akan ada kesadaran nantinya. Dan jangan merasa bahwa Tuhan nggak sayang. Justru Tuhan itu sayang, makanya kamu diingetin. Nah, dari situ nanti kamu akan rebirth, terlahir kembali menjadi seseorang yang baru, ya, dengan kepribadian yang lebih baik lagi, ya. Kamu udah baik tapi akan lebih baik lagi, sehingga ke depan kamu menghadapi segala macam kemelut kehidupan itu udah tegar. Karena kamu sudah bisa mencintai diri sendiri, kamu lebih mencintai dirimu, lebih mencintai Sang Pencipta daripada mencintai orang lain, daripada mencintai harta. Itu. Jadi itu ya tujuan spiritual awakening, supaya kita berubah menjadi lebih baik. Jadi kita diingetin gitu loh, ya. Dan tapi terkadang tergantung dari respon atau reaksi kita, ya. Itu kalau misalkan kita bisa mengambil hikmah, kita bisa positive thinking, ya, kita tahu apa arti kok aku diuji terus-terusan ini, itu akan hal-hal baik pasti akan didatangkan, akan dipertemukan lagi. Tapi kalau kamu nggak menyadari bahwa ini semua pelajaran hidup, ya yang kamu dapat hanya depresi, hanya stres, depresi, nggak sembuh-sembuh karena nggak mau ikhlas. Ini tadi surrender, nggak mau berserah, ya, nggak mau acceptance, nggak mau menerima atau berdamai dengan kehidupan, tuh ya. Jadi ini agak panjang jadinya, ya. Memang kalau pesan spiritual itu agak panjang karena aku suka berbagi, sharing pengalaman gitu, ya.
Oke. Jadi biar kita nggak ngomongin masalah cinta-cintaan melulu. Easy and grace. Angel memberikan pesan bahwa segalanya akan dimudahkan. Ya, setelah mengalami transformasi ini tadi, kebangkitan spiritual ya, segala hal itu akan dimudahkan dan kamu akan sangat bersyukur dengan semua hal yang terjadi meskipun itu awalnya menurut kamu tuh buruk ya, asalkan itu tadi kamu tahu apa hikmahnya kamu jatuh gitu ya. Jadi setelah fase itu semua nanti akan dimudahkan karena mental mudah kuat. Oke, next ya, angel message yang terakhir. Oke. Take charge and action. Ambil tindakan ya. Isi amunisi, jadi kayak ibarat prajurit mau perang ya. Isi amunisi, isi pelurumu, isi anak panahmu, berperanglah ya, bukan dalam arti yang sebenarnya ya, dalam artian nih menjalani kehidupan itu kita harus ada isi, nggak bisa kosong. Iman, pengetahuan, prinsip hidup ya, nilai-nilai moral, etika, bakat, skill ya, sumber daya. Nah semua itu ibaratnya tuh kayak anak panah, kayak peluru, amunisi yang kalau kamu mau berprogres ya, kamu punya itu semua, maka kamu akan sukses gitu ya. Oke, yang terakhir untuk pesan apa nih, afirmasi ya. Afirmasi yang bisa kamu lakukan untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Februari ya. Meskipun aku setiap harinya ada ya di pesan semesta afirmasi, tapi ya yang mana sesuai dengan situasi kamu. Oke. Embracing my beautiful soul. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show to the world. Jadi aku peluk, aku sambut jiwaku yang indah. Menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa aku tawarkan kepada diriku sendiri dan juga kepada orang lain ya. Aku bersyukur, aku bangga dengan jiwaku yang indah dan aku akan tunjukkan kepada dunia. Oke ya. Jadi ini ya, udah aku sampaikan semua untuk pesan spiritual earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Februari 2024. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.